قل هذه سبيلي أدعو إلى الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ada kabar terbaru kaum muslimin dari kasus Arya Wedakarna yang viral beberapa waktu yang lalu. Kasus tentang penghinaan jilbab, yang katanya jilbab itu penutup kepala nggak jelas, yang katanya kampungan, katanya kayak orang hutan dan sebagainya. Ya, meskipun sudah didemo, sudah dilaporkan ke pihak yang berwajib, tapi ternyata si AWK ini masih tetap melakukan perlawanan, masih tetap melakukan pembelaan diri, ya. Dan kabar terbaru kaum muslimin, pihak-pihak yang telah melaporkan Arya Wedakarna kemarin, ya, Ormas Islam dan Majelis Ulama Indonesia, mereka yang sudah melaporkan kasus penghinaan jilbab yang dilakukan oleh Arya Wedakarna, mereka dilaporkan balik oleh Arya Wedakarna dan para pendukungnya, ya. Selain itu, Arya Wedakarna dan para pendukungnya juga melakukan aksi demo di jalanan, dan di sana Arya Wedakarna ini melakukan orasi untuk membela kasusnya tersebut. Kita simak videonya. Tetapi minoritas, karena Indonesia ini bukan negara agama. Indonesia ini negara Pancasila. Hanya Arya karena pasang badan. Sekarang saja mereka berani terhadap kalian. Apalagi 10 tahun yang akan datang. Kenapa Arya Wedakarna? Kenapa Arya Wedakarna berani melindungi? Yang saya lindungi adalah liner yang ada di airport. Ratu Arya Wedakarna harus kita dukung penuh tanpa syarat. Orang berbicara Bhinneka Tunggal Ika, betul. Di Bali itu yang hidup bukan hanya orang Bali, tetapi ingatlah bahwa aset daerah masing-masing itu berbeda. Bali tidak bisa disamakan dengan daerah-daerah lain di Indonesia. Coba kaum muslimin, ya, kalau akhirnya si Arya Wedakarna itu melakukan aksi yang seperti ini, ya, apa gunanya kemarin dia melakukan klarifikasi? Apa gunanya minta maaf? Apa coba, ya? Ujung-ujungnya kan jelas. Mereka ini sebenarnya mau memarginalkan umat Islam di Bali. Ya, coba mana umat Islam yang selama ini koar-koar toleransi, yang kalau Natal ikut jaga gereja, yang kalau ada acara hari besarnya orang Hindu ikut membantu, ya. Kalian bisa seperti itu, bisa rukun sama mereka karena kalian mayoritas berada di daerah yang mayoritas Islam, ya. Kalau kalian berada di tempat yang kalian minoritas, nggak akan aman sudah, nggak akan bisa seperti itu lagi, ya. Akan seperti di Bali ini loh, ya, akan dipersempit ruang gerak kalian. Pakai jilbab saja jadi masalah. Hah? Kalau mereka minoritas, iya, mereka bisa duduk-duduk sama kalian, makan-makan sama kalian. Kalian pakai kopiah, pakai jilbab, aman, masih tetap bisa rukun, ya. Masih bisa duduk-duduk bersama di tempat ibadah kalian. Tapi kalau kalian minoritas, jangan harap bisa seperti itu, ya. Toleransi mereka itu cuma bohongan. Cuma bohongan. Kita Islam ini pedomannya jelas. Jelas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Walan tardo angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum." Tidak akan pernah ridho orang-orang Yahudi dan Nasrani sampai kalian mengikuti agama mereka. Memang di ayat tersebut secara spesifik Allah Subhanahu wa taala mengatakan orang Yahudi dan Nasrani. Tapi secara umum maknanya itu adalah seluruh orang-orang kafir. Coba baca surat Al-Maidah ayat 82. Latajidanna asyaddan nasi adawatan lilladina amanu al-yahuda walladina asyraku. Sesungguhnya
kamu dapati orang-orang yang paling keras permusuhannya terhadap orang-orang yang beriman, dia adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrik. Semua orang-orang musyrik. Artinya setiap orang yang tidak menyembah Allah, mereka itu nggak bakal ridho kepada umat Islam. Nggak bakal. Ya. Di video klarifikasinya, si AWK ini, kemarin kan sudah kita bahas. Kalau klarifikasi AWK ini aneh. Dia klarifikasi tapi tetap mencari pembenaran atas kelakuan dia. Dan jelas itu namanya janggal. Orang kalau klarifikasi, ya, minta maaf, itu dia mengakui kesalahan. Tapi si AWK ini tidak. Klarifikasi, minta maaf, tapi mencari pembenaran. Itu kan cuma modus namanya. Cuma modus supaya bisa menghindari hukum, ya. Supaya dia bisa menghindar dari hukum. Dan sekarang jelas. Kelakuan dia sekarang dengan klarifikasinya kemarin itu kan bertolak belakang. Apalagi di kejadian ini coba ya. Dia katakan Indonesia ini bukan negara agama. Ya memang iya, bukan negara agama. Kemudian pendukungnya mengatakan Bali ini beda dengan daerah lain. Lah Bali ini Indonesia apa bukan? Hah? Kalau Indonesia ya, berarti Bali juga bukan daerah agama. Sama artinya. Kenapa ada diskriminasi umat Islam di sana? Ya, di luar Bali bebas kalian memakai atribut orang Hindu. Kenapa di Bali muslimah pakai jilbab kemudian dipermasalahkan? Ini kan namanya memicu keributan, merusak kerukunan antar umat beragama namanya. Apalagi perkataan si AWK itu tadi, itu sangat provokatif. Ya, katanya sekarang mereka ini umat muslim berani kepada kalian, apalagi 10 tahun yang akan datang. Ini kan provokatif namanya. Berani apa coba? Apa yang dilakukan oleh umat muslim di sana? Apakah mereka mengganggu ibadah umat Hindu? Enggak ada ya. Kalau ada umat muslim yang mengganggu ibadah umat Hindu di sana, jangankan kalian, kami sesama muslim pun akan mengkritik mereka, akan menyalahkan mereka. Ya, tapi kalau kalian salahkan, kalian larang mereka pakai jilbab, berarti kalian yang cari masalah. Teriak-teriak Indonesia, teriak-teriak Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika. Tapi kenapa Bali disebut berbeda dengan daerah yang lain? Hah? Padahal sama-sama Bali juga Indonesia. Undang-undang dasar negaranya juga sama. Negara menjamin penduduknya, termasuk Bali, ya, untuk memeluk agama dan melakukan ibadah sesuai dengan keyakinannya. Ya, kenapa kok kalian mau beda? Ya kalau mau Bhinneka Tunggal Ika, yang beda-beda itu kumpul di sana bebas gitu loh. Menjalankan agama masing-masing bebas. Kan seperti itu. Ini Bhinneka Tunggal Ika tapi diskriminasi, nggak bener ini namanya. Ya, ini tingkah si AWK dan kroco-kroconya ini sudah merusak kerukunan antar umat beragama ini. Ya, bisa-bisa di daerah yang Hindu itu minoritas bisa dipersekusi nanti karena masalah ini. Ya, dan harapan kami mudah-mudahan pihak berwajib bisa menegakkan hukum yang seadil-adilnya sehingga bisa mendinginkan suasana dan kembali umat beragama ini hidup rukun dan damai berdampingan ya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat. Salam waras, salam akal sehat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.